الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab habibul imam habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa sahibi syarha Ibrahim al-Bayjuri rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Anfal. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu wa yajibu ila akhirih. Al-wawu utai wawu iku lil istinafi tuduh makna istinafiyah lalil akti dudu makna ataf di annama krono satemene kalimat qablaha sadurunge wa yajibu akni negesi ingsun qaulahu ing pangandikane musannif rupane iklam ila akhirih iku insyaun kalam insya wa ma utawi kalam ba'daha sakwise iklam akni negesi ingsun qaulahu ing pangandikane musannif yajibu ila akhirih iku ikhbarun kalam ikhbar wala yuftafulan ratin atufakan apa ahaduma salah sijine ma ba'daha wa ma qablaha alal akhari ing atase kamane alas sahihi ing atase qaul sahih wa qad ulima lan teman Yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Wawunya waw istinaf, artinya sebagai pembukaan bukan atap. Ini perkara lain lagi. Karena nama qablaha ini qaulu i'lam ila akhirih insya. Apa insya? Kalam insya. Dan qauluhu wa yajibu setelahnya adalah kalam ikhbar. Wala atafa ahaduhuma, maka tidak bisa diatafkan antara keduanya. Artinya pembukaan ilmu dengan pembukaan kitab. Iklam itu sebagai pembukaan ilmu. Wa ilmu yang akan kita pelajari adalah ilmu tauhid, maka dibuka dengan kalam insya. Maka setelahnya dibuka lagi dengan muqaddimah kitab. Karena umumnya kitab itu ya diisi dengan hukum. Maka dimulai dengan kalam, namanya kalam ikhbar. Terus ini adalah pendapat yang sahih. Ayo. Bapak ulima lan teman-teman dan kaulihi mimasa yang perkara mawukan istiwa hukum. Anal murada ing sak temene kang den karepaken bil wujud di kelawan wujud di misli hadzal ibarati ing dalam umpamane ikilah ibarah iku bimakna kauni syai'i kelawan makna anane suci-suci. Iku bihaisu yusabu kelawan sekirane den ganjar apa syai ala fi'lihi ing atase nglakoni syai. Wa yu'aqabu lan den siksa ala tarkihi ing atase minal syai' bi khilafihi berbeda kelawan wujub fi qaulihi ing dalam pengendikan musannif ba'da ing dalam sakwisi. Wajib yang dimaksud di sini adalah wajibnya wajib syar'i. Wa yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi orang mukallaf. Wajib bagi orang Islam. Berarti wajibnya wajib syar'i. Apa itu maknanya? Siapa yang mengerjakannya mendapat pahala.
yang meninggalkannya mendapatkan dosa. Jadi kewajiban menurut syar'i. Beda dengan kewajiban menurut akli. Karena penyandarannya nanti kepada Allah. Wajib bagi Allah. Kalau sudah wajib bagi Allah, pasti bukan syar'i. Pasti maksudnya akli. Kalau wajib bagi Allah dimaknai wajib syar'i, nggak cocok. Allah dapat pahala, kan masih nggak cocok. Kalau Allah meninggalkannya dosa, ya nggak cocok. Wajib bagi Allah mesti maksudnya wajib akli, yang maknanya sesuatu yang tidak pernah tiada pada dirinya Allah. Jadi kita harus tahu ada dua pengertian wajib yang dibicarakan di sini. Satu wajib syar'i, satunya wajib akli. Nah, membedakannya bagaimana? Kalau disandarkan kepada mukallaf, maka pasti wajib syar'i. Kalau disandarkan kepada Allah, maka pasti wajib akli. Terus Amina mongko utawi mongko iku setengah sanging perkara yajibu kang wajib fi haqqi maulana ing dalem hakke pangeran kita wa nahwu lan sepadane hakku maulana iku fa innahu mongko sak temene yajibu iku bimakna adami qabulil intifai kelawan makna ora anane nrimo nafi wa abbara lan gawe ibarah sapa musannif fil mudhari iklan mudhari yajibu ya annahu karena sak temene mudhari iku ya dulu nuduhaken apa mudhari alal istimrari ing atase istimrar at tajdidi tajaddudi. Terus dimaknai dengan wayajibu dengan fi'il mudhari. Maka dimaksud musannif dengan fi'il mudhari di sini punya makna agar difahami bahwa perintah itu terus-menerus, tidak berhenti pada satu golongan, tidak berhenti pada yang terdahulu saja, tapi terus sampai sekarang, sampai nanti, sampai kapan tetap yajibu terus. Enggak terus, oh ini kewajibannya sudah, enggak. Tapi kewajibannya terus menurut istimrar tajaddud, terus berganti, baru lagi. Terus bahwa utawi istimrar tajaddud iku munasabun tentang seakan lil maqami maring panggonan guna li anna wujuda dzalika kana sak temene wujud emang kono wajib iku ya tajaddadu jadi anyar apa dzalika ditajaddudil mukallafiyina kelawan anyare wong mukallaf waktan ba'da waktin lakin dalalatul mudhari tapi utawi petunjuk mudhari ala dzalika ing atas emang kono tajaddudil mukallafin iku laisa kala ana apa dzalik bil wajhi kelawan wudhu bal bil qarinati balik kelawan qarina. artinya peletakannya istimrar tajaddud itu dengan tajaddudnya bergantinya orang-orang mukallaf. Satu golongan mati, golongan lain muncul lagi, mukallaf lagi, mati lagi, golongan baru muncul lagi, mukallaf lagi. Terus tajaddudnya mukallaf ini menjadi barunya perintah, terus menerusnya adanya perintah. Karena mukallaf itu nggak cuma satu golongan saja dulu yang hidup sampai sekarang, nggak ada mukallaf lagi, nggak. Kalau begitu maka boleh dikatakan perintahnya pakai madhi, atau perintahnya pakai amar. Tapi ini perintahnya ini ditetapkan dengan fi'il mudhari karena mau mengambil keuntungan bahwa itu adalah terus menerus sampai nanti kapan saja selama masih ada mukallaf. Nah, perintah ini masih berlaku. Tapi mudhari di sini bukan menjadi wadoknya perintah, tapi menjadi hanya qarinah sebagai penunjuk saja. Li'annahu Kan sak temene mudhari iku maudhu'un dan salahatun lil hadasi maring kang anyar fil mustaqbali ing dalam zaman kang arep teka
au fil hali utawa ing dalam zaman saiki walau marotan senajan ambalan wahidatan kang sepisan fakadabbar maka eling. Ya, mudhari itu berkaitan sama perkara yang akan terjadi, baik itu yang nanti atau yang sekarang. Sedangkan walaupun itu terjadinya cuman sekali, maka sudah dianggap itu sesuai dengan apa yang diberitakan dengan fi'il mudhari. Maka ini harus kita ingat, harus kita jadikan sebagai bentuk berita, bahwa berita ini adalah perintah untuk kita dan untuk semua orang-orang yang ada di sekitar kita, anak kita, keluarga kita, siapa saja orang-orang yang mukallaf, maka wajib kita ajak mereka untuk bisa mengetahui kewajibannya di dalam agama Islam. Terus Qauluhu ala kulli mukallafin ai kulli fardin tegese ing atase saben-saben fard kulli fardin min afdalil mukallafina saking afrade mukallaf walau minal jinni senajan saking golongan jin li annahum kana sak temene jin iku mukallafuna den tatrapi kali insi kaya manusa lakin taklifuhum tetapi utawi tatrapane jin iku min hinal hilfati saking mangsa kedadiane jin. Terus ala kulli mukallafin diwajibkan pada tiap-tiap mukallaf. Tiap-tiap mukallaf ini maknanya tiap-tiap individu dari orang-orang mukallaf satu persatunya. Bukan sekelompok, bukan segolongan orang mukallaf. Oh, satu kampung atau satu daerah cukup satu orang yang memahami, maka tidak yang seperti itu yang dimaksud di sini. Kalau yang begini maka namanya fardu kifayah, bukan fardu ain, dan kewajibannya hanya untuk segolongan orang. Kalau ini kewajibannya untuk tiap-tiap orang, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun tua, lemot maupun cerdas, semuanya berkewajiban apabila sudah mukallaf, sudah berusia akil baligh. Akil baligh itu ukurannya apa? Terus salamatul hisi dan bulughud dakwah. Jadi isinya mukallaf ada 4: akil baligh, berakal, dewasa, selamat panca inderanya, mata sama pendengaran atau salah satunya. Terus bulughud dakwah, sampainya berita itu kepada mereka, maka itu namanya mukallaf. Dan ini juga berlaku untuk jin, gak cuma untuk manusia, karena yang diperintah oleh Allah dengan perintah taklif itu jin dan manusia. Inna khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Artinya taklif itu berlaku untuk jin dan manusia. Malaikat enggak kena taklif. Malaikat tidak terkena beban. Malaikat tidak terkena pemberatan bagi mereka. Yang terkena beban, yang terkena tanggung jawab itu adalah jin dan manusia. Lah, jin mulai kapan? Kalau jin mulai diciptakan, lahir jebrol mukallaf. Kalau ini kan oek doang, lahir oek sampai 15 tahun baru jadi mukallaf. Kalau jin enggak, kayak anak pitik itu loh. Asal lahir bisa nodol cari makan, nah udah lepas. Jin ya begitu, asal lahir lepas dari induknya dia sudah jadi mukallaf. Artinya dia sudah terkena perintah untuk masuk Islam, akan jadi jin kafir atau jin Islam. Makanya kamu kalau buang makanan, cangkang telur, tulang,
itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Biar apa? Biar yang makan nanti jin itu. Kalau nggak pakai Bismillah, nanti yang makan rebutan. Artinya jin kafir ikut makan. Nah itu kalau kamu buang tulang itu, jin itu jilatin tulangnya gitu. Kayak anjing aja. Karena tulang-tulang itu maknanya Allah tumbuhkan daging lagi dari situ yang bisa dimakan oleh bangsa jin. Nah kalau kamu pakai Bismillah buangnya, maka jin kafir nggak bisa mendekati. Yang bisa makan jin muslim. Lah jin muslim emangnya saudara kita, Bib. Kullu muslim akhul muslim akhul muslim, mau itu bangsa jin, mau itu bangsa manusia. Nah, kalau masuk rumah kosong, Assalamualaikum wa ala ibadillahis sholihin. Siapa? Ya ada jin saudara kamu, ada malaikat saudara kamu di situ. Kirim salam kalau nggak ada yang jawab. Jadi perintah ini untuk jin dan manusia yang sudah mukallaf. Mukallafnya manusia usia 15 tahun. Mukallafnya jin sejak lahirnya. Terus Wa amal malaikatu anapun utawi malaikat iku falaisu mungko ora ana sapa malaikat iku bi mukallafina mukallaf ala rajihi ing atase kaul kabeh wa in kana senajan ana sapa nabi iku mursalan diutus ilaihim maring malaikat di anna irsalahu krana sak temene kautus nabi ilaihim maring malaikat iku innama huwa ayang bestine utawi irsaluhu ilaihim iku irsalu tasrifin irsal tasrif la irsal taklifin kudu irsal taklif. Jadi kalau malaikat apa statusnya? Malaikat beda lagi. Malaikat bukan mukallaf. Malaikat tidak mendapatkan tanggung jawab. Malaikat nggak mendapatkan beban untuk menerima perintah Allah yang isinya kalau mendapatkan kebaikan akan masuk surga, kalau melakukan kesalahan akan masuk neraka. Itu nggak ada bagi malaikat, karena malaikat nggak ada yang berbuat maksiat. Dan malaikat sejak diciptakan sudah ibadah. Yang ibadahnya malaikat berbeda. Ada yang sejak diciptakan sujud sampai kiamat sujud, nggak bangun lagi. Yang nggak wedangan, nggak minum teh, nggak rokokan, nggak, sudah. Dari diciptakan kok ruko sampai kiamat. Dari diciptakan kok tawaf sampai kiamat. Sehingga mereka nggak terkena beban yang namanya taklif. Bahkan Nabi datang kepada mereka. Nabi menyampaikan perintah kepada malaikat. Ya, perintah yang datang dari Nabi kepada malaikat itu maknanya tasyrif. Tasyrif itu menampakkan kemuliaan malaikat. Ya, Allah menampakkan kemuliaan Nabi di hadapan malaikat. Kalau datangnya Nabi kepada kita, ngasih tanggung jawab. Jawab nih, perintah dari Allah. Datangnya Nabi ke malaikat, mau menampakkan kemuliaannya Nabi di hadapan malaikat. Ini hamba Allah sudah taat, nggak ada maksiatnya, didatengin Nabi, diperintah Nabi, tandanya ini lebih mulia dari Nabi, lebih mulia dari para malaikat. Kenapa? Ini di atasnya para malaikat. Beda sama manusia. Manusia nggak kenal ibadah, jin nggak kenal ibadah. Datang Nabi bawa perintah ibadah untuk kita. Tapi kalau malaikat sudah ibadah, kok diperintah lagi? Oh, perintahnya kepada mereka untuk menampakkan kemuliaan Nabi. Begitu malaikat menerima kedatangan Nabi, malaikat pada sungkem semua, sujud semua, tandanya Nabi dimuliakan oleh para malaikat. Jadi beda ini. Datangnya Nabi kepada kita itu untuk ngasih perintah berupa beban, berupa tanggung jawab, tapi datangnya kepada malaikat untuk menampakkan kemuliaan Nabi, bukan memberikan beban kepada malaikat. Terus Wa'lam annal mukallafa sa'tamani mukallaf huwa ya mukallaf iku al-balighul baligh al-aqilu salimul hawasi
turkan selamat indane walau sam'a senajan indra pangrungu awil basar utawa penglihatan fakon alladzi ya mukallaf balaghathu kang temeka ing alladzi apa ada watu dakwah. Maka mukallaf apa ada 4. Yang pertama balik, usianya sudah balik. Balik itu apa? Berusia 15 tahun atau sudah khurujul mani atau sudah haid. Terus akil itu tamyiz, berakal, bisa membedakan sesuatu mana najis, mana yang enggak najis, mana puasa sunnah, mana puasa fardu, mana sholat sunnah, mana sholat fardu, mana kanan, mana kiri. Ada orang tua naik motor kanan kiri des. Kanan, iya nih kanan, kiri ini, oh, keder kanan, itu sudah mukallaf belum begitu? Yang repot, mau ngasih judul mukallaf ukurannya itu, ini ukurannya ahli fikih begitu. Yang disebut tamyiz itu bagaimana orang yang tamyiz yang sudah bisa apa membedakan sesuatu ya ukurannya apa bisa bedain kanan kiri, bisa cebok sendiri, bisa makan sendiri. Ini ukuran tamyiz. Ukuran akil itu mestinya orang yang berakal apa? Ikutnya pendapatnya Imam Sanusi ya yang arti wajib, mustahil, jaiz, namanya akil. Ya, orang yang sudah paham itu maka berakal dengan sempurna. Salimul khawas, selamat panca inderanya walaupun cuma salah satu mendengar atau melihat. Lebih baik mana mendengar sama melihat? Pendengaran apa penglihatan? Bukan penglihatan, bukan. Kamu kalau suruh milih picek apa milih budek? Kalau orang budek itu sama saja kayak patung, mentorong, mencicil, tapi nggak ngerti apa-apa punya. Apa yang dilihat indah, cantik, keren, ganteng, udah nggak lihat yang lain nggak. Tapi kalau picek dia nggak lihat apa-apa, tapi dia tahu oh yang datang si Anu nih, oh ini ada ilmu ini, oh lebih mulia atau lebih berguna pendengaran, lebih manfaat pendengaran daripada penglihatan. Terus dan kedatangan berita atau sampainya berita baik itu melalui nabi, utusannya nabi, para kiainya atau siapa saja. Nah, kalau sekarang masih ada nggak tempat yang nggak kedatangan berita? Ada nggak? Di dunia ini tempat yang nggak kedatangan Islam ada nggak? Gimana? Pernah ke sana belum? Ajak Pak. Biar tahu bagaimana Papua dia. Jadi kalau sekarang ini sudah nggak ada tempat yang kosong, nggak ada tempat yang sepi dari dakwahnya Islam, nggak ada. Karena ulama kita sudah menyebar ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok. Yang nggak sempat ulama datang ke sana, penduduk kampung ini sudah keluar berjumpa dengan orang pembawa hidayah, maka dia harus kembali ke kampungnya ngasih tahu. Ini sudah nggak ada yang kosong, nggak ada. Walaupun kita kok belum ke sana, orang sana sudah ngelihat kita, lihat para ulama, lihat dakwahnya Islam, maka mereka harus ngasih tahu tentang dakwah itu. Terus Dia mengko kecoba apa asobiyu sobi walau mumayyizan senajan mumayyiz wal majnun lan majnun wa faqidul hawasi wa man lan wong lam tablughu kang ora tumeka ing man apa ada wa dakwah falaisa mengko ora ana sapa kullun saben-saben minkum saking sobi ilahirihi iku mukallafan mukallaf.
Jadi dikeluarkan dari mukallaf anak kecil walaupun sudah pinter. Anak kecil yang pinter ya belum mukallaf, dia harus balik. Terus bukan pula majnun, orang yang gila. Gilanya gila permanen, bukan gila dadakan atau gila sesaat maksudnya. Gilanya gila permanen. Wafa gitulah khawas, enggak adanya panca indera, melihat nggak ada, mendengar nggak ada. Ini kok ketemu orang budak picek. Ini cara ngajak ngomongnya bagaimana? Nggak lihat, nggak dengar. Paling bisa ini ngajak ngomong, nggak bisa ngomongnya bagaimana? Maka selamat mereka orang yang budak picek ini selamat. Terus walaisa dari mereka itu, terus lam yablig dakwah, yang belum kesampaian dakwah, maka mereka semua itu belum menjadi mukallaf atau tidak disebut sebagai mukallaf. Lalu sekarang ini orang-orang Kristen yang di gereja-gereja yang sekarang lagi musim Islam Nusantara, Islam yang ceramah-ceramah di gereja-gereja, yang ngakunya orang NU ceramah di gereja-gereja, itu bagaimana alasan mereka? Kita kan perlu dakwah kepada mereka, mereka belum tahu dakwah Islam. Bagaimana belum tahu? TV tiap hari gembar-gembor, azan gembar-gembor, kiai kurang kencang apa dakwahnya? Kalau mereka sudah mendengarkan dakwah kita sudah cukup. Bukan kamu harus masuk ke gereja dakwah lagi ke sana. Bagaimana? Ada tuntunan dari situ. Jadi ulama kita benar nggak ada ulama begitu. Masuk ke gereja dakwah. Bagaimana orang kok masuk gereja dakwah? Ini kadang mereka punya metode baru yang dianggap metodenya bagus, kemudian menyalahkan orang-orang yang sebelumnya. Yang dulu mah nggak ada begini, kami berani masuk. Bukan berani, itu ngawur begitu loh. Dakwah kok begitu. Jadi ada aturannya. Jadi mereka termasuk orang yang sudah mendapat dakwah, sudah jelas mendapat dakwah. Pakai apa? Dakwah itu enggak satu-satu. Assalamualaikum. Itu Islam urus keliling-keliling sana satu-satu ke rumahnya. Itu habis waktu. Speaker sudah kencang. Syiar Islam itu kamu lewat pakai baju muslim ke masjid, itu syiar Islam. Udah nggak usah kamu dakwah lagi, sudah. Siapa itu? Orang Islam. Orang sudah tahu, oh ada Islam. Islam apa sih? Kan tanya mereka. Tanya, banyak orang Amerika yang nggak ngerti Islam. Begitu peristiwa tower apa itu? WTC ya, Ambruk itu langsung Islam teroris. Saya malah dengar Islam dari situ. Malah saya tanya Islam itu apa? Buka internet Islam. Oh, dengar pengajian jadi masuk Islam. Ini gara-gara fitnah orang Islam. Islam tukang bom. Dia baru dengar agama Islam. Apa itu Islam? Malah dapat hidayah. Fitnahnya tukang ngebom, malah dia dapat. Itu namanya dakwah, begitu loh. Jadi orang dengar Islam aja sudah masuk bagian mendapatkan berita agama. Enggak harus isinya Islam apa tahu semua. Itu belajar namanya, bukan dakwah yang begitu. Itu ngajarin yang begitu namanya. Jadi kita harus bisa bedain apa yang namanya memperkenalkan Islam sama mengajarkan tentang Islam. Kalau dengar nama Islam lewat kamu pakai baju muslim, kamu asal Idul Fitri takbiran, itu sudah syiar Islam. Sudah orang pada dengar yang demikian. Ayo. Wa talabul ibadati utawi murid ibadah minas sobi sanging sobi al-mumayyisi kasolati kaya solat wa shaumi lan poso iku laisa ora ana potolat iku litaklifihi kanggo naklif sobi mumayyiz biha kelawan solat wa shaum bal litarghibihi balik krana demene sobi mumayyiz biha ing dalem ibadah niat tada supaya jadi adat apa solat wa shaum fala yadrukuha mengko ora ninggal sapa sobi ing salat wa shaum
Insyaallah. Kewajibannya itu kewajiban orang sholat, ibadah dan yang lainnya itu usia balik. Ini ada anak kecil diajarin sholat, anak kecil diajarin puasa, anak kecil diajarin ngaji. Ini tujuannya apa? Oh, itu bukan memberikan beban kepada mereka, itu namanya mengajarkan, membiasakan. Pagi dibangunin subuh, biar nanti kalau waktunya dia balik sudah terbiasa bangun subuh, berjamaah diajak, puasa diajak, ngaji diajak. Ini agar terbiasa, bukan terus oh, ini kewajiban mereka. Nggak ada kewajiban anak kecil, nggak ada. Wajibnya itu setelah dia balik. Kalau anak kecil minum arak dosa nggak? Kok pulang-pulang bawa arak? Pak, dikasih pak minum. Dosa nggak? Ya nggak dosa. Yang dosa bagaimana wong belum taklif. Tapi ya jangan dibiasain. Nah, dia gedenya minta lagi. Enak yang kemarin pak, minta lagi kan berat. Nanti walaupun belum dosa, tapi nggak boleh dibiasakan. Membiasakan sesuatu yang baik. Kayak Kanan. Kanan itu terkontaminasi sama warga sekitarnya. Anak Nabi loh ini. Kanan anak Nabi. Kenapa kok kafir? Apa Nabi nggak bisa ngajarin? Bukan nggak bisa, dianya terkontaminasi sama lingkungannya, gitu loh. Makanya membiarkan anak mendapat pelajaran dari lingkungan itu berbahaya. Kalau lingkungannya bukan lingkungan yang baik. Nah, kata ulama dulu apa? Kamu kalau beli rumah atau mau jual rumah, jangan cuma beli rumahnya aja, tapi plus tetangganya. Beli rumah plus tetangganya, lihat tetangganya, jangan rumahnya bagus keren, tetangganya bajingan semua. Wah, ya repot. Beli rumah lihat tetangga, mau jual rumah begitu. Ini saya jual mahal nih. Kenapa? Saya jual rumah plus tetangga yang baik. Gitu loh. Nanti nggak dapat begini lagi, nggak dapat. Tetangga saya hebat semua. Kenapa? Anak kita terjamin pendidikannya, main di lingkungan yang baik, kumpul lingkungan yang baik. Ini karena ada tetangga yang baik. Makanya hati-hati ini. Jadi membiasakan anak kita itu untuk ibadah, ini bagian dari kebiasaan, bukan kewajiban. Terus Wakhtilafalan dan persesuaian. Hal yaktafi ana to nyukupi bidakwati ayyi rasulin. Kelawan dakwahe endi-endine rasul kana tina rasul walau Adam senajan Adam. Aw la budda utawa mesti min dakwatil rasuli saking dakwahe ar-rasul alladzi rasul arsala kang utus sapa Allah ila hadasyasi maring ikilah wong. Wasahihu utawi kaul kang sahih iku asani kaul kang dulu. Terus Wa alaihi apa? Khilaf yang namanya dakwah, buluhu dakwah, sampainya dakwah itu cukup dari satu nabi atau harus tiap-tiap nabi. Nabi Adam cukup nyampein dakwah sampai manusia yang akhir. Atau cukup atau harus tiap-tiap nabi datang lagi. Nabi Adam meninggal, datang nabi baru, perintah baru Nabi Adam. Terus bersambung. Ini ada perbedaan pendapat. Mana yang lebih sahih antara apa? Semua nabi, apa satu nabi atau banyak nabi? Wah, sahih apa? Yang mana itu yang sahih? min dakwat rasuli alladzi Arsala ila ada syahs, artinya yang sahih itu bukanlah dicukupkan satu nabi saja, tapi yang sahih tiap-tiap orang itu kedatangan rasul, kedatangan seorang utusan kepada mereka.
Artinya walaupun utusan itu utusannya Rasul, bukan langsung sang Rasulnya, bukan. Tapi utusan seorang Rasul, maka itu yang sahih. Artinya nggak cukup satu nabi saja, enggak, tapi butuh nabi-nabi yang lain. Apa alasannya? Ini ada di sini terus. Wa alaihi lan ing atase pendapat kang kedua, fa ahlul fatrati mongko utawi ahli fatrah iku najuna selamat sapa ahli fatrah wa in ghayyaru senajan awah apa ahli fatrah wa badalu lan padha pindah sapa ahli fatrah wa abadu lan padha nyembah sapa ahli fatrah al ausana ing berhala. Nah, perbedaan dua pendapat ini, kalau Nabi Adam cukup menyampaikan dakwah kepada manusia sampai akhir, berarti nggak ada zaman fatroh. Fatroh juga kena hukum, penyembah berhala kena hukum, semuanya kena hukum sejak zaman Nabi Adam sampai nanti. Tapi yang sahih pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa kalau ada Rasul maka dia baru mendapatkan perintah. Kenapa? Karena melihat dari hadis bahwa tiap-tiap umat akan bersama Rasulnya masing-masing. Berarti nanti tiap-tiap umat itu akan datang kepada pembawa beritanya, enggak ke satu orang Nabi Adam saja, tapi ke tiap-tiap Rasul yang datang kepada mereka. Nah, dengan pendapat ini berarti orang yang enggak kedatangan Rasul, yang ada masa jeda, masa tenggang antara Rasul yang satu dengan Rasul yang lain, jeda, dia enggak ketemu Rasul, gimana? Maka mereka fatroh, mereka bebas, mereka selamat, walaupun mereka merubah aturan agama pendahulunya, walaupun mereka menyembah berhala, walaupun mereka mengganti Tuhan-Tuhan mereka, tetap mereka selamat. Kenapa kok selamat? Lah nggak ada perintah. Perintah yang satu berhenti, kosong. Baru datang perintah lagi. Ini kosong, ini berarti nggak ada kesalahan, nggak ada kebenaran. Orang bebas ngelakuin apa saja. Nah kalau mati maksudnya mana? Ya surga, wong selamat. Nggak ada larangan, nggak ada perintah. Orang itu bebas ngelakuin apa saja karena nggak diperintah. Nah kalau keadaan seperti itu mati maksudnya surga. Terus Uga alim talan nalikane ngerti sapa sira anna ahlul fatrati satemene ahli fatrah iku najuna. Selamat sapa ahli fatrah alim tamu kok ngerti sapa sira anna abawaihi satemene orang tuane Rasulullah iku najiani selamat karone li kaunihima karena satemene anane abawaihi iku min ahli fatrati termasuk ahli fatrah. Bal huma balik utawi abawaihi iku min ahli islami saking ahli Islam. 5 krono hadis rawa kang riwayat kang wis den diriwayataken apa mah anallaha taala sak temene Allah taala iku ahyaha murepaken sapa Allah ing abawaihi ba'da bi'satin nabi sakwise kautose nabi sallallahu alaihi wasallam fa amana mongko iman sapa abawaihi bihi kelawan nabi. Terus bahwa kalau kita sudah tahu ahli fatrah itu selamat, orang-orang yang enggak kedatangan Nabi itu selamat, maka kamu harus tahu bahwa ayah bundanya Nabi itu selamat. Keduanya masuk surga. Kalau kamu dengar ceramahnya Wahabi, bapak ibu Nabi masuk neraka, maka dia enggak ngerti membedakan masa fatrah. Dia enggak ngerti membedakan keadaan yang selamat dari hukum. Dia menggunakan pendapat yang pertama. Nah kita pakai pendapat yang kedua, bahwa siapa saja yang enggak kedatangan Nabi maka dia fatroh. Kalau fatroh maka dia mati dalam keadaan selamat. Maka kita harus iman ayah ibunya Nabi dengan pendapat ini sudah selamat. Enggak usah pakai dihidupkan, enggak usah, sudah selamat. Apalagi ditambah sebuah hadis yang
diriwayatkan dari Urwah dari Siti Aisyah meriwayatkan bahwa pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada Allah agar ayah bundanya dibangkitkan dari kubur, maka Allah mengabulkannya dan dibangkitkan oleh Allah. Kemudian keduanya bersyahadat dan masuk Islam, kemudian dimatikan lagi oleh Allah. Jadi mereka kedua ayah bunda Nabi dalam posisi orang Islam. Beda enggak orang Islam dengan orang fatroh? Beda surganya. Yang satu surganya itu enggak milih tanpa amal, yang satu surganya dengan amal. Maka Nabi membangkitkan kedua orang tuanya agar orang tuanya masuk surga bersama Nabi. Surganya orang yang punya amal. Walaupun amalnya cuma 2 kalimat syahadat, tetap masuk surga, surganya orang yang beramal. Maka dihidupkan orang tuanya, kemudian dimasukkan surga oleh Allah. Sama halnya dengan pamannya Nabi Abu Thalib. Riwayat yang sahih mengatakan Abu Thalib mati tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terus dihidupkan oleh Nabi. Disyahadatkan, kemudian dimatikan kembali. Lah kok Abu Lahab kok enggak? Kok milih Abu Thalib toh? Karena Abu Lahab juga paman kan? Abu Lahab ada stempel plat merah. Nah, tabat yada abi. Maka ini biar malaikat, biar Nabi nggak bisa merubah lagi stempel neraka. Kalau Abu Thalib nggak ada stempelnya. Malah stempel yang memberitakan semua kebaikan-kebaikan Abu Thalib. Ini riwayat yang harus kita terima bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangkitkan, mensyahadatkan kedua orang tuanya ketika dibangkitkan kembali oleh Allah dari kuburnya dan kemudian dimatikan kembali. Apa bisa sih Allah? Apalagi kok pemimpinnya para nabi. Nabi-nabi sebelumnya aja berkali-kali menghidupkan orang mati. Artinya mukjizatnya Allah tampakkan, Allah hidupkan orang mati sebagai tanda mukjizat para nabi. Jangankan nabinya, wali-walinya banyak menghidupkan orang mati. Si Abdul Qadir itu kalau sudah habis makan ayam dikumpulin, lagi, main lagi. Berat ini begitu. Potong lagi. Makanya kalau ente ikut thariqahnya Syekh Abdul Qadir, kalau belum bisa bangunin ayam begitu, makannya sayur. Kalau sudah bisa makan begitu, baru boleh makan ayam. Kalau enggak, lu makan rumput, sayur toge, sayur orang Sunda itu lalap dimakan nih. Kalau sudah bisa begitu, enggak mau makan lalap, makannya ayam. Terus Dari kalan karena arahim kono ahya huma dari satu nabi orang dikasobo ba'dhum sebagiannya soal haba deman sapa Allah an nabiyya ing nabi mazida fatlin hale dadi tambahe kautamaan ala fatlin ing atase keutamaan wa kana lan ana sapa Allah bihi kelawan nabi iku raufan dat kang welas asih fa ahya murepaken sapa Allah ummahu ing ibune nabi wa kada lan kaya mengkono ummahu abahu ing bapak nabi li imanin supaya iman bihi kelawan nabi fadlan hali dari keutamaan munifan Wasallamu mengko masuk Islam sapa ummahu wa abahu fal qadimu mengko utawi dat kang qadim tidak kelawan mengkono ahya ummahu iku qadirun kuwasa wa in kana senajan ana apa al hadisu hadise bihi kelawan ahya ummahu itu dhaifan dhaif. Walaupun hadisnya hadis dhaif, tapi akal bisa menerima. Hadis dhaif itu bukan karena isinya hadis, tapi karena perawinya hadis. Isinya hadis diterima oleh akal. Kalau sudah isinya hadis nggak diterima akal, walaupun perawinya bagus, ditolak hadisnya. Tapi selagi isinya itu diterima oleh akal, matan hadisnya,
Walaupun itu perawinya ada yang kurang baik, maka masih bisa dipakai hadis tersebut. Termasuk hadis ini. Maka dikatakan nanti siapa yang mengatakan hadis ini dhaif dan enggak diterima, maka otak kamu yang dhaif. Hadis dhaif enggak diterima. Terus Wa hadzal hadis utawi ikilah hadis wa yuhadza iku ma hadis lawa kang dikatakan Rawi akan dikatakan apa ma an urwata sing urwah an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sa'ala jaluk sapa Rasulullah rabbahu yang pangerane Rasulullah ayyuhiya ing yen to ngrepaken sapa Allah lahu maring Rasulullah abawaihi ing bapak ibune Rasul fa ahyahuma mongko ngrepaken sapa Allah huma ing abawaihi lahu krana arahe nabi fa amana mongko iman sapa abawaihi summa amatahuma nuli mateni sapa Allah huma ing abawaihi. itu dihidupkan atas permintaan Nabi, disyahadatkan, kemudian dimatikan kembali. Terus Walang dikosapa as-Suhaili wallahu ta'ala Allah iku qadirun zat kang kuwasa ala kulli syai'in ing atase saben-saben suci. Lahu iku kedua Allah ayyufassa ing yen to ngususaken sapa Allah nabiyahu ing nabine Allah bima kelawan perkara syaa kang ngersakaken sapa Allah min fadlihi saking kautamaane Allah wayan imulan ngawi nikmat sapa Allah alaihi ing atase nabi bima kelawan perkara syaa kang kersa sapa Allah min karomatihi saking karomah intah. terus Wala Allah hadal hadis lan menawa ikilah hadis iku sahih inda ba'di ahli haqiqati munggu sebagiane ahli hakikat kama kaya perkara asyara kang isyarah ilaihi maring masapa ba'dhum sebagiane syu'ara dikaulihi kelawan pengendikane syu'ara aikon tu yakin sapa ingsun anak aban nabi sak temene bapake nabi wa ummahu lan ibune nabi iku ahyahuma ngurekaken ing an aban nabi wa ummahu sapa ar-rabbul karimul bari hatta lahu sehingga utawi bapake nabi wa ummane nabi iku syahidan nyakseni lahu maring nabi bisit kirisalatin kelawan benere kerasulan sidkin fatil ka mongko utawi mengkono ahya iku karomatul muhtari karomahe nabi al-muhtar. Hadzal hadisu utawi ikilah hadis waman lan utawi wong yaqulu kang ngucap sapa man fihi lan dhaif hadis iku fa huwa mongko utawi man yaqulu fihi iku adh-dhaifu dhaif anil haqiqati saking hakikat aro. Mantap kelok. jadi menurut ahli hakikat hadis ini adalah hadis yang hadis yang diterima, hadis yang sahih. Karena ahli hakikat itu melihat dari arah Allah mampu menjadikan hal itu kepada Nabi dan itu bukan perkara yang mustahil bagi Nabi. Terus Waqat al-lafa lan teman-teman ngarang sapa al-Jalal As-Suyuti mu'allifatin ing pira-pira karangan fima ing dalam masalah ya ta'allaku kang berhubungan apa ma binajatihi ma kelawan selamate abawaihi fajazahu mongko bales ing Imam As-Suyuti sapa Allah khairan ing bagusan. ada Imam Suyuti, Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang salah satu tafsir Jalalain. Salah satu pengarangnya Imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti. Maka dia juga mengarang satu tulisan kitab yang isinya menjelaskan tentang selamatnya ayah ibunya Nabi dari api neraka. Maka kita mengucapkan terima kasih kepada beliau dan mudah-mudahan beliau diberikan balasan yang besar oleh Allah karena membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menulis satu kitab yang menjelaskan tentang kedudukan orang tuanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus Qauluhu syar'an ai bisyar'i binaan bangsaaken ala anna jami'al ahkami ing atase sak temene sakabehane hukum
iku tasbutu tetep apa jami al ahkam bisyar'i kelawan syarat. Lakin bisyartil akli tetapi kelawan syarat akal khilafan nulayan lil murtad lil maturidiyati maring pendapate Imam Maturidi al-qailina kang padha ngucap di anna wujuba ma'rifatillahi ta'ala kelawan sak temene wajib ma'rifat yang Allah Ta'ala iku sabata tetep apa wajib bil akli kelawan akal liwuduhiha karena jelase ma'rifat dihilafi sa'iril ahkami berbeda kelawan sakerine pira-pira hukum. Terus kalau syar'an wajib menurut syar'i. Kenapa kok dibatasi syar'an? Bukan langsung aja wajib bagi mukallaf untuk mengetahui sifat-sifat Allah, sifat-sifat para rasul. Kok wajib mengetahui, wajib bagi mukallaf syar'an. Kalimat syar'an ini mau menunjukkan bahwa setiap hukum itu datangnya dari syariat. Hukum apa saja, perintah apa saja itu keluarnya dari syariat. Kalau syariat belum mengeluarkan perintah, maka nggak ada kewajiban untuk kita mengerjakan sesuatu. Kewajiban apa saja itu keluarnya dari syariat. Kewajiban sholat, ibadah, sampai kewajiban mikir, kewajiban kenal Allah, itu semuanya kewajiban datang dari syariat. Kalau ada orang kok ada telepon bunyi, diangkat apa enggak, ya bebas, telepon mah bukan urusan agama. Kata siapa? Ada orang telepon diangkat, harus enggak? Harus enggak? Kata siapa enggak harus? Kata Nabi, orang yang ngomong dengan orang lain itu bisa pakai suaranya saja, enggak harus ketemu. Kalau ada orang yang ngajak kamu ngomong suaranya aja, nggak ketemu orangnya, kamu juga harus jawabin. Nah dia tahu kamu di dalam rumah gitu loh. Kamu di luar rumah, tapi di dalam. Nanti itu yang di dalam ini, kamu jawabin, dia tahu kamu di dalam rumah. Kalau kamu kan lihat yang telepon lagi utang atau enggak nih? Oh enggak. Asal nagih utang, oh haram itu. Ngangkat telepon itu bisa haram. Yang ngomong siapa? Syariat. Jadi semua hukum itu keluarnya dari syariat. Kalau syariat sudah memberitakan, maka kita harus patuh, kita harus menerimanya. Tapi syaratnya punya akal. Syaratnya ada akalnya. Kalau nggak ada akalnya bagaimana? Syariat nggak berlaku. Berbeda menurut Imam Maturidi. Kata Imam Maturidi, kata beliau apa? Hukum semuanya pakai syariat kecuali wajib kenal Allah. Wajibnya kenal Allah itu pakai akal. Karena memang tugasnya akal itu hanya mengenal Allah. Tugasnya akal hanya kenal wajib, mustahil, jaiz. Akal nggak punya tugas yang lain gitu loh. Jadi untuk mengenal Allah, untuk tahu wajib, mustahil, jaiz itu nggak perlu perintah syar'i. Walaupun syariat belum memerintahkan, akalnya manusia sudah bisa kenal wajib, mustahil, jaiz. Sehingga kewajiban kenal Allah berlaku sejak akalnya itu kenal wajib, mustahil, jaiz, walaupun belum ada syariat. Artinya untuk kenal Allah nggak perlu perintah syariat. Gitu. Kalau begitu pendapat ini nanti akan berlaku nyocoki dengan pendapat yang pertama tadi di atas, bahwa setiap orang itu cukup dengan satu nabi, tapi mereka semuanya kena hukum semua. Kenapa? Karena pakai pendapat ini. Untuk kenal Allah nggak perlu nabi lagi. Akalnya ada. Ya harus mikir. Kok nggak mikir? Oh ya kamu kena syariat, kena hukum salah gitu loh. Walaupun belum ada syariat diberlakukan. Ini pendapat yang kedua. Ini nyocoki sama pendapatnya yang pertama di atas. Tapi yang demikian adalah pendapatnya Imam Maturidi yang mana tidak kita pakai di dalam mazhab kita. Kita pakai pendapatnya Imam
Abu Hasan al-Asy'ari yang berpendapat bahwa hukum itu ya harus pakai syar'i. Hingga kenal Allah pun harus pakai syar'i. Kalau syar'i belum memerintahkan, ya kamu belum punya kewajiban kenal Allah. Walaupun sudah ada akalnya. Hingga dengan pendapat ini nanti kelompok orang-orang fatroh itu mereka selamat dari adanya perintah. Terus Bihila kisairil ahkam wal mu'tazilah utawi mu'tazilah al-qailina kanggo ngucap bi anna jami'al ahkam lawan sakdene sekabehe hukum iku tabatat tetep apa jami'ul ahkam bil akli lawan akal wa syar'i lan syal. Wa inna maj'alan ang mestine teko apa ikilah pendapat mukawiyan muwataken lahu maring pendapate Imam Maturidi. Maring syar'i, maring akli. Jadi yang kedua ini pendapat lain lagi, pendapatnya Mu'tazilah. Mereka mengatakan begini, sungguhnya hukum itu semuanya pakainya akal, nggak perlu syariat. Jadi walaupun nggak ada syariat, bagaimana akalnya manusia bisa nemu mana baik, mana buruk, walaupun nggak ada syariat. Ini pendapatnya Mu'tazilah. Kalau kamu kok nemu sekarang pendapat, ini bagus. Kata siapa? Kata akal saya. Oh, Mu'tazilah. Bagus itu atau jelek itu harus kata syariat. Nggak boleh kata akal. Akal nggak nemu baik dan nggak nemu buruk. Coba buktikan. Mana baik buruk yang menurut akal. Artinya sebelum ada syariat, apakah ada baik dan buruk? Orang Papua kalau datang acara kemanten pakai koteka, itu baik apa buruk? Datang ke kemanten mereka tapi jangan mantennya kamu. Mereka datang acara-acara mereka pakai koteka. Ada yang ngepang, ada yang mancung, ada yang itu pakaian yang membanggakan dan baik kata mereka. Kalau itu dibawa ke Jawa bagaimana? Baik enggak? Itu kan penemuan akal mereka. Beda sama akalnya orang Jawa. Orang Jawa kemben pakainya. Keris, belangkon. Baru itu sopan katanya. Nah, yang begitu dibawa ke Arab, bingung. Pakaian apa separuh-separuh begitu atas pakai tengah kosong. Bingung orang Arab itu pakai pakaian. Jadi kalau menurut akal berbeda, nggak akan nemu kebaikan yang sama, kamu nggak akan. Jadi akal nggak bisa nemu kebaikan, nggak bisa. Akal itu hanya menerima, maka dikatakan tadi sebagai syarat. Ketika syariat datang, akal menerima, oh ini kebaikan, diterima oleh, jangan dibalik. Akal membikin hukum, ketika syariat datang nyocoki akal. Kebalik ini Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, syariat itu datangnya hanya nyocokin akal. Sebenarnya walaupun nggak datang, akal sudah nemu hukum-hukum semua dalam syariat. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah, akal sudah nemu. Coba. Kata Mu'tazilah lah. Kalau begitu yang wajib kayak apa kata Mu'tazilah? Kalau kita kan wajib, yang mengerjakan dapat pahala, yang meninggalkan dapat dosa. Kalau wajib kata Mu'tazilah apa? Kalau kamu ngerjain kebaikan dan kebaikan kamu itu dipuji semua orang, itu wajib namanya. Itu pekerjaan yang wajib. Kamu ngerjakan kebaikan, kebaikannya bawa manfaat, tapi nggak dipuji semua orang, namanya sunnah. Kamu ngelakuin kejahatan, membawa pada bencana, madoroh. Madorohnya sampai dibenci semua orang, namanya haram. Itu mereka begitu. Kamu kok mindahin batu di pinggir jalan, itu sunnah kata dia. Apa? Yang muji sedikit orang. Kalau kamu kok berbuat sesuatu, kamu bikin bendungan, dipuji banyak orang. Wah ini, kamu ngerjain perintah wajib namanya. Jadi
Kata mereka wajib itu ditemu akal, sunnah pakai akal, haram pakai akal, makruh. Adapun syariat datang itu cocok, nyocokin sama. Kalaupun nggak datang, tidak masalah. Maka mereka sama Nabi yang nggak begitu-begitu amat. Mau datang boleh, nggak datang boleh karena akal sudah punya hukum. Ini serem Mu'tazilah ini. Terus? Fasulu mengko hasil apa anal madzhab basa temene pira-pira madhab iku salah satu ana dulu. Al awalu utai kang awal iku madhabul asy'ariyah madhab Imam Asy'ari wa huwa utai madhabul asy'ariyah iku anal ahkam sak temene pira-pira hukum kullaha yuskabani ahkam iku tabatat tetep bi syar'i kelawan syarat lakin bi syaratil akli tetapi kelawan syarat akal. Wasani utawi kang nomor loro iku madhabul maturidiyati madhabe Imam Maturidi wa huwa utawi madhabul Maturidi iku at-tafsilu bedaaken baina wujubil ma'rifah ing dalam antarane wajib ma'rifah wa baina sa'iril ahkami lan ing dalam antarane sakerine pira-pira hukum. Wasalisu utawi madhab kang nomor 3 wa ya salis iku madhabul Mu'tazilati madhabe Mu'tazilah wa huwa utawi mazhabul Mu'tazilah iku annal ahkam sak temene pira-pira hukum kullaha sekabeh hukum iku sabatat tetep apa ahkam fil akli kelawan akal binaan karena bangun ala tahsini ing atase gawe bagus wa tabihilan gawe Allah al akliyina kang masuk akal al akliyina kang masuk akal karone fata amal. Jadi madhab di dalam hukum menetapkan hukum ada 3 madhab. Yang satu pendapat Imam Asy'ari, madhab kita yang kita pakai. Apa itu pendapatnya? Hukum itu semuanya pakai syariat. Kalau Nabi belum datang berarti belum ada hukum, bebas semuanya. Hukum apa aja nggak berlaku, mau ma'rifat, mau sholat, mau ibadah, nggak ada, nggak diberlakukan. Maka orang sebelum Nabi semuanya selamat. Yang kedua pendapat Imam Maturidi yang mengatakan bahwa ini pendapatnya lebih ketat tafsil bahwa hukum semua hukum selain makrifat pakai syariat. Semua hukum selain syariat, semua hukum selain makrifat kepada Allah, makrifat Rasul pakai syariat. Adapun hukumnya tentang makrifat ini murni akal, nggak usah diperintah sama syariat. Karena memang tugasnya akal itu, akal nggak punya tugas lain dari syariat, nggak punya. Tugasnya akal sebenarnya. Yang lain tugas kamu udah sujud, rukuk, zikir, jangan hasud, jangan kezib, jangan itu tugasnya hati, tugasnya akal. Tugasnya apa? Ma'rifat. Lah, ma'rifat ini nggak perlu disyariatkan lagi, karena memang walaupun nggak ada syariat, akal sudah bisa berpikir tentang wajib, mustahil, jaiz. Nah, beda sama pendapat yang ketiga, pendapatnya Mu'tazilah, akal untuk mutusin hukum. Nah, beda ini. Imam Maturidi ini mau bentengi kita dari Mu'tazilah yang mengatakan akal bisa bikin hukum. Kata Imam Maturidi, betul akal bikin hukum, tapi hukum wajib, mustahil, jaiz, kenal kepada Allah. Kalau hukum yang lainnya, puasa, sholat, zakat, pakai pakaian, itu bukan urusannya akal, itu urusan syar'i. Rokok baik apa jelek? Saya tanya, kamu ngerokok nggak? Baik apa jelek? Baik apa jelek? Baik. Kalau nggak baik, kamu nggak ngerokok. Kalau kamu mau jelek, kamu nggak ngerokok pasti. Masa ada orang jelek kamu dirokok? Gimana sih? Ya baik. Kata istri kamu, ngerokok itu baik apa jelek? Jelek. Jadi kamu sama Harus sudah ribut. Urusan satu sudah ribut. Gimana urusan yang lain? Makanya yang bicara hukum itu harus syariat. Akal diem. Tanya syariat, baik apa buruk? Yang jawab syariat. Akal menerima, gitu loh. Warisnya perempuan separuh, laki-laki 1. Akal harus menerima. Jangan akal bikin, nggak bisa dong, nggak imbang nih, harus 1-1.
Kenapa? Kata akal nggak cocok. Oh, kata akal. Ini kata syariat. Akal cukup menerima. Begitu. Jangan akalnya ikut-ikut. Bagian waris akal ikut-ikut. Bagaimana sih? Nanti urusan haji begitu. Haji kayaknya bulan Dzulhijjah rame. Pindah aja bulan yang lain. Biar itu yang bicara akalnya. Akal suruh diem. Akal cukup menerima pendapatnya syariat. Nah, kalau Mu'tazilah enggak, akal yang harus bicara. Adapun syariat cukup mengikuti. Pendapat Mu'tazilah dibangun dari mana? Dibangun dari arah tahsin dan takbih akliyah ini. Bahwa baik dan buruk itu adalah menurut akal. Baik dan buruk itu adalah perbuatannya manusia. Baik dan buruk itu datang dari diri kita masing-masing. Allah nggak ikut. Baik saya sendiri yang ngurus, jelek ya saya sendiri yang ngurus. Jadi mestinya bagaimana? Sejak saya diciptakan, Allah sudah memberikan saya sarana untuk tahu mana baik, mana buruk. Karena baik buruk muncul dari diri saya sendiri. Berarti saya harus punya alat untuk menentukan mana baik, mana buruk. Yaitu adalah namanya akal, kata Mu'tazilah. Ini pendapatnya. Akal jadi nabi namanya tahsinul akli. Maka tahsinul akli salah satu dari arah usulul kufri, penyebab kekafiran itu membaguskan akal, yang menganggap akal bisa membuat hukum syariat. Akal bisa bikin hukum. Artinya akal bisa menemukan hukum, tapi hukum wajib, mustahil, jaiz. Kalau hukum syar'i, akal hanya menerima, nggak ikut-ikutan apa-apa. Hukum adi, akal juga hanya api gandengan sama panas, akal boleh aja. Boleh aja, emang nggak boleh. Nasi gandengan sama kenyang, boleh aja. Kalau begitu, akal hanya menerima. Syariat, orang sholat akan dimasukkan surga, kata akal, boleh aja. Orang maksiat masuk neraka, boleh aja. Ini akal hanya akal nggak ikut-ikut bikin keputusan apa-apa. Keputusan akal hanya berlaku kepada wajib, mustahil, jaiz yang dikaitkan sama Allah dan para rasul ataupun dirinya sendiri. Ini yajibu ala kulli mukallafin syar'an. Insyaallah kita lanjutkan besok yang akan datang bicara ayya'rifa, untuk mengetahui apa yang wajib bagi Allah dan wajib bagi para rasul, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ya man akrana wa anana asrafna la dhasna fadu Astolana urati wa minirati wa fili walidina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli di ma'abbah radina suhbah wal muslimina ajma'in rabbi Wa'lan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina wa bi kulli suli Sallallahu wa salam rabbi alaihi ajal habbi wa alihi wa sahbihi Dadah tajid